Shalom, puji Tuhan. 4 orang murtadin memutuskan untuk kembali menjadi mualaf. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Sudah dapat mengikuti bagaimana Tuhan Yesus menggagalkan rencana mereka untuk kembali menjadi mualaf. Alasan mereka mulai dari ancaman-ancaman pembunuhan, mulai dari ancaman-ancaman tentang kalau orang tua mati tidak boleh menyentuh jenazahnya, mulai dari ancaman-ancaman di mana mereka secara perasaan ditekan soal pekerjaan, sampai kepada hal-hal yang lain. Nah, bagaimana saudara-saudara mereka bisa melewati masa itu, apalagi dengan adanya seorang yang artis yang terkenal kemudian menjadi keluar dari iman kekristenan. Hal itu mendatangkan suatu pemikiran bagi mereka untuk mereka berusaha mencoba meninggalkan Yesus kembali. Namun puji Tuhan, Tuhan menggagalkan rencana-rencana mereka karena mereka semakin diteguhkan dari iman percaya mereka kepada Yesus. Nah, bagaimana kisah ini? Silakan saudara ikuti kesaksian berikut ini. Dengan keadaan, apalagi yang dari notabene dari Muslim ya. Saya kan juga dulu kan diusir kan, dan nggak dianggap anak, bahkan mau dibunuh. Saya dulu walaupun dikatakan saya mau dibunuh, tetapi saya tidak serta-merta tidak mau datang, enggak. Saya tetap datang ke rumah orang tua saya. Walaupun saya dimaki, saya diapain, saya tetap tidak mau tawar hati. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan keluarga saya. Akhirnya setelah 4 bulan mereka tahu saya menjadi pengikut Kristus ya, saya tetap berdoa, saya ambil puasa juga. Akhirnya keluarga saya dipulihkan. Nah, masalah meninggal, bagaimana nanti saya meninggal, nanti siapa yang menguburkan, itu pernah ditanyakan oleh anak saya. Anak saya yang pertama itu kan dia seorang Muslim, dia sudah punya suami. Dia pernah bertanya, Mama, bagaimana nanti kalau Mama meninggal, siapa yang ngurus? Saya tidak tahu bagaimana cara mengurusnya. Saya bilang, kamu serahkan kepada gereja di mana Mama berjemaat. Serahkan kepada gereja, nanti gereja akan mengurus. Kamu tidak akan pernah pusing, saya bilang gitu. Dan di mana mama akan dimakamkan, itu juga nanti urusan gereja. Oh gitu ya Maya. Iya, kamu gak usah pusing, saya bilang gitu. Nah terus masalah membandingkan jenazah. Ketika ibu saya meninggal, saya pun tidak boleh memandikan jenazah ibu saya. Karena seperti yang ibu saya katakan, ketika pertama kali ibu saya tahu bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, ibu berkata bahwa kalau ibu meninggal, papa meninggal, kamu tidak boleh mendekat ke jenazah kami. Haram. Belum lengkap, setahun setelahnya saya mengalami ketertekanan kehidupan dan saya baru tahu kalau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu ternyata tidak mudah. Tetapi karena saya masih kecil dan itu di lingkungan desa, saya tidak tahu dan kemudian tidak mendapatkan bekal-bekal, maka sebenarnya semenjak itu sampai umur 56 tahun, saya hampir terhilang, saya jadi anak yang hilang. Ketika saya sudah merasa putus asa, merasa tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Karena selama 8 tahun saya mengalami depresi, itu mempengaruhi hidup saya sampai saya pensiun. Saya tidak pernah merasakan damai sukacita, bahagia. Saya mengalami ketawaran, kegesangan, kehampaan. Walaupun secara... Jadi kalau kita sudah menjadi contoh terang, tentunya mereka yang di luar sana, ada apa dengan kamu? Siapakah Tuhanmu? Seperti itu ya. Seperti yang saya jalani selama ini. Teman-teman atau ada juga jiwa titipan yang dibimbing, tetap harus menjadi terang, kita tetap harus menceritakan kabar baik, kita tetap menceritakan kasih Kristus, betapa baiknya Tuhan Yesus, karena iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal dan berkelimpahan. Nah seperti itu, dan dia adalah jalan yang lurus.
Dia adalah satu-satunya kebenaran, dan hidup tidak akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melewati Yesus. Tidak ada perantara lain selain Yesus, ya. Sesuai apa yang ada pada firman. Maka Bapak Ibu, menurut saya pribadi, orang-orang di luar Tuhan ingin bertemu dengan Tuhan karena pergumulan. Baik itu kesusahan, baik itu rumah tangga ingin bercerai, baik itu secara ekonomi, baik itu apapun. Tidak pandang umur, usia, tidak pandang, ya. Dan tidak pandang tempat di mana saja. Orang yang merindukan Tuhan, intinya kita siap untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Supaya bukan kita saja menerima dan menikmati surgawi, ya, sukacita damai surgawi, terima keselamatan, tapi mereka pun yang rindu akan Tuhan. Mari datang kepada Yesus. Mari datang lewat kita semua, lewat mulut bibir hamba-Mu ini, gitu ya. Sudah ada yang tahu, pernah lihat kesaksian saya yang sebelumnya. Jadi memang 2 tahun 4 bulan yang lalu saya masih hidup dalam kegelapan. Saya masih hidup jauh daripada Tuhan. Jadi saat telah masuk ke dalam ranah kebenaran, tentu yang lama itu tidak begitu aja sirna, begitu aja hilang gitu ya. Tentu perlu proses. Nah, pada saat itu pertama yang pasti yang membuat saya khawatir ya, orang tua. Orang tua, keluarga, saudara, teman gitu ya. Bagaimana ini kalau mereka tahu begitu. Nah, ya menurut saya berpikir seperti itu adalah hal yang wajar bagi orang yang baru menjadi pengikut Kristus ya. Namun setelah saya tahu firman Tuhan, ya, saya membuka diri saya untuk saya tahu keselamatan yang saya peroleh ini, ya saya harus membaca firman Tuhan. Akhirnya saya membaca firman Tuhan. Dari saya membaca firman Tuhan itu, saya barulah mengerti begitu loh. Nah, saya pada saat itu bertemu dengan teman-teman, ya. Awalnya saya melihat teman-teman saya, wah ini nih pekerjaan saya dulu gitu. Wah inilah saya seperti inilah saya dulu. Namun saya nggak tahu kenapa kalau dulu itu saya seneng banget tuh ngajakin mereka yang model-model begitu merusak bait Allah gitu. Tetapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan itu benar-benar menginsafi saya. Saya mengingat pekerjaan, dengan saya melihat perlakuan teman saya mengingat, oh ini loh yang aku kerjakan dulu. Aduh ternyata yang aku kerjakan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku melanggar firman Tuhan. Aku melanggar kekudusan yang Tuhan berikan kepada aku. Ampunkan aku Tuhan, aku tidak tahu. Seketika itu juga saya jijik melihat apa yang saya lakukan dulu gitu. Nah, mengapa saya bisa seperti itu? Karena apa? Karena saat saya menerima Yesus, saya benar-benar mau tahu siapa Dia. Saya mau tahu siapa Yesus hanya satu. Saya nggak bisa nanya langsung kepada misalnya pendeta, bisa aja ya, banyak pendeta atau gembala, bisa aja gitu. Tetapi kalau saya bertanya sama dia ngasih tahu saya terbatas. Tetapi saat saya membaca firman Tuhan, Roh Kudus mengalir memberikan saya hikmat. Dan apa yang Tuhan kehendaki semua ada di situ, dan saya tahunya tidak terbatas gitu loh. Sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak senang gitu loh, saya tahu gitu loh di situ. Nah, akhirnya di situ saya mengerti, oh ternyata ini nggak boleh, ini yang boleh begitu. Dan pada saat itu juga dulu yang sayanya itu takut gitu ya, bagaimana kalau orang tua saya tahu, bagaimana teman saya tahu. Setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, akhirnya saya mendapatkan kekuatan yang baru, keberanian yang baru gitu loh. Untuk apa saya takut gitu loh? Untuk apa saya malu? Saya bahkan mau mengatakan kepada mereka, ini loh yang benar.
ini loh kebenaran. Akhirnya sekarang saya berani mengatakan kepada orang tua, berani mengatakan kepada teman-teman ya. Saya bahkan hari-hari ini mencekoki mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Ya memang saya belum melihat mujizat Tuhan itu nyata, tapi saya percaya kalau Tuhan berkehendak, Tuhan punya kuasa untuk memilih mereka, mereka pasti akan diselamatkan. Nah, setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan ya, tentu ada beberapa firman yang belum saya mengerti dan membuat saya bingung. Ya. Dulu saya sempat berpikir, bagaimana ya kalau saya mati? Kalau saya mati, gimana nih? Saya dikuburkan di mana nih? Gitu ya. Tetapi versi saya, ya, karena saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya, pada saat itu kakak KTP saya aktenya masih Islam, masih Muslim di agama saya dulu gitu. Saya takut nanti, kan saya nggak tahu nih umur saya kapan gitu ya. Tahu-tahu besok lusa saya sudah dipanggil. Nah, akte kelahiran saya belum mengubahnya gitu menjadi Kristen, sedangkan saya sudah percaya kepada Yesus. Saya nggak mau gitu loh. Saya langsung nanti gara-gara kelalaian saya itu, saya dikubur tidak sesuai dengan iman saya. Itu yang buat saya takut, bukan takut apa-apanya. Jadi akhirnya saya buru-buru pergi ke Dukcapil untuk mengubah data saya untuk sesuai dengan iman kepercayaan saya sekarang. Jadi dulu saya takut, sebelum saya mengenal firman Tuhan, saya baik-baik sama orang, saya takut gitu. Kenapa? Karena kalau saya mati, kalau saya berbuat jahat sama orang, siapa yang doain saya? Siapa yang ngantarin saya ke kuburan? Nggak ada nanti yang mau ngantarin saya ke kuburan kalau saya jahat sama orang. Ya. Tetapi setelah saya mengenal firman Tuhan, aduh, salah yang saya pikirkan dulu. Kenapa? Kalau saya sekarang baik sama orang, ya karena memang Tuhan mengajarkan saya untuk mengasihi semua orang. Kalau saya mengasihi Allah, saya harus mengasihi sesama. Jadi, saya nggak perlu takut lagi. Kalau saya mati nanti, bagaimana? Siapa yang doain? Nggak perlu. Karena saya tahu, saat saya hidup di dalam firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, saya tidak perlu didoakan. Karena tempat saya di surga itu pasti. Saya nggak perlu khawatir. Gitu. Ya. Lalu, ada beberapa firman Tuhan. Ya. Pada saat itu saya belum tahu tentang Paulus ya. Saat saya ngomong sama teman-teman ya yang dari agama saya dulu, mereka bilang, itu di Injil itu kan kebanyakan dongengnya Paulus katanya gitu. Nah, sempat di situ saya belum bisa menjawab karena saya belum habis membaca Injil. Saya belum berani menjawab apa yang belum saya betul-betul ketahui begitu. Nah, setelah saya membaca firman Tuhan, habis saya mengerti Paulus ya. Yang dulunya dikatakan, Paulus itu kan banyak di Injil itu yang banyak adalah tentang Paulus. Paulus itu banyak dongeng katanya gitu. Nah, saya setelah membaca seperti di Kisah Para Rasul 9 itu ya, ayat 1 sampai dengan 19, bagaimana Saulus, yang dulunya Saulus sekarang menjadi Paulus, setelah menerima Yesus menjadi Paulus, dia percaya begitu loh. Dia bertobat. Dan dia percaya yang dulunya, ternyata Paulus itu dulu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan dia juga salah satu orang yang setuju menerima supaya Yesus disalibkan. Lalu Paulus pada saat itu setelah Yesus disalibkan, dia marah gitu loh. Dia nggak terima, dia mau membunuh murid-murid Tuhan. Dia minta kepada imam besar ya, supaya saat dia ketemu sama murid-murid Tuhan itu, dia bisa membunuh murid-murid Tuhan itu. Nah, namun apa yang terjadi
setelah di dalam perjalanan, Paulus itu di perjalanan ya, di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Saat di perjalanan dia seperti berada di dalam terang gitu ya. Saya nggak bisa menceritakan itu dengan spesifik ya, tapi begitulah kira-kira. Dia di dalam awan, di dalam sinar yang terang. Lalu terdengarlah suara, Saulus, Saulus, apa dikatakan? Sebentar. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Lalu Yesus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Terus boleh ditampilkan ayatnya enggak, Pak Frankie? Di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Ayat 1 sampai dengan 19, tapi beberapa aja saya. Ya, oke. Saya share ya di screen. Baik, Ibu. Sekarang sudah di layar, oke. Nah, saya bacakan. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, ini dia di ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Nah, di situ saya melihat bahwa Saulus yang dulunya adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan dia adalah orang yang betul-betul menentang Yesus, ya. Bahkan siapa yang mau mengikuti Yesus bahkan mau dibunuh sama Paulus. Ini kan artinya kalau bukan Tuhan yang betul-betul punya kuasa atas hidup Paulus itu, nggak mungkin dia mau melakukannya. Saya merasakan di situ, walaupun tidak sama persis apa yang Paulus rasakan, alami, tapi saya merasa bahwa saya seperti kejadian saya seperti Paulus, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saya orang yang dulunya membenci Yesus. Saya membuli orang-orang yang mengikuti Yesus gitu loh. Akhirnya setelah Tuhan itu datang, ya, Tuhan yang betul-betul punya kuasa atas hidup itu, nggak bisa nolak. Dan dia yang memberikan pengertian bahwa ini loh aku Tuhan gitu loh. Sama seperti Paulus. Nah, jadi setelah di perjalanan itu, Paulus diarahkan untuk bertemu Ananias ya. Nah, di ayat 15 berkata, Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain. Artinya di sini jelas Tuhan berkata bahwa Tuhan memilih Paulus untuk menjadi alat baginya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus kalau dia pada saat itu orang yang tidak percaya sehingga menjadi orang yang percaya, itu artinya dia betul-betul mengalami Tuhan gitu loh. Nah, jadi apa yang dikatakan Paulus itu bukan dari dirinya sendiri gitu loh. Bukan dari pemikirannya sendiri, tetapi dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyatakan, mengilhami apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sehingga apa yang dikatakan Paulus itu adalah apa yang telah didapatkannya dari pengilhaman dari Allah itu sendiri. Di situ saya mengerti gitu loh. Yang tadinya awalnya saya pikir, aduh benar juga ya. Kok ini gini. Banyak pemikiran saya yang saya tahu itu datang daripada kuasa iblis untuk melemahkan saya, membuat saya meninggalkan keselamatan itu. Tetapi sekali lagi saat saya tidak
begitu saja percaya, saya kembali lagi ke firman Tuhan, saya belajar, akhirnya saya minta kuasa Tuhan untuk memberikan saya pengertian, akhirnya saya mengerti bahwa wah ternyata yang dikatakan orang di luar itu salah gitu loh. 2 menit lagi Bu jadi, ya. Ya, jadi gitu. Begitu juga dengan misalnya kayak Barnabas gitu ya. Pada saat itu sempat juga ada yang teman saya mengatakan bahwa Injil yang kami imani saat ini tuh palsu gitu. Yang benar itu Injil Barnabas. Nah, kalau mau diterangkan Injil Barnabas tentu sangat panjang sekali. Setelah saya pada saat itu sempat, oh iya ya, kan Injil di Barnabas ini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan gitu loh, dan banyak hal lain. Ternyata setelah saya pelajari lagi, saya belajar sejarah juga, ternyata wah Injil Barnabas itu adalah Injil palsu gitu. Nah, disitulah akhirnya membuat saya semakin percaya, intinya kalau kita mau mendapatkan keselamatan itu dengan benar, tidak cukup hanya dengan kita percaya saja. Kita harus juga dibekali dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat kita bisa saya merasakan saya bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung itu dengan saya membaca firman Tuhan. Karena apa yang tidak dapat saya mengerti, tidak dapat saya pahami, saat saya membaca firman Tuhan, saya mengerti gitu loh. Oh, ternyata begini, gitu. Akhirnya saya dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang bertanya lagi, mengapa saya bertahan sampai saat ini? Karena saya percaya bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan di dalam Alkitab, Taurat dan Injil, itu semuanya adalah perkataan Allah. Walaupun bukan dari Allah menyatakan secara langsung semuanya, tetapi dari nabi-nabi dan dari rasul-rasul, semuanya itu adalah yang diilhamkan dari Allah. Di situ saya mengerti dan menguatkan saya, dan akhirnya membuat saya mengambil keputusan bahwa apapun yang saya alami, ada banyak penderitaan yang saya alami, semuanya itu tidak membuat saya putus asa dan berduka cita selalu, tidak. Tetapi satu hal yang saya mau terus ingat, saya telah mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan yang luar biasa, yaitu keselamatan. Dan itu sudah lebih dari segala-galanya. Itu yang dapat membuat saya kuat sampai saat ini, dan saya mau terus sampai akhirnya seperti Paulus berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu saja, Pak. Apalagi dalam ruang kesaksian ini. Jadi ada hal yang sempat mungkin mengguncang iman saya. Bukan suatu hal yang luar biasa, bukan suatu hal yang yang dahsyat. Karena puji Tuhan, hal yang berat itu bisa saya lewati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tetapi yang pernah ada hal yang membuat saya ingin kembali, itu sesuatu hal yang sentimental buat saya mungkin ya. Karena satu hal, saya merasa kehilangan ketika saya menjadi orang yang percaya Kristus adalah saat momen Ramadan dan Idul Fitri. Itu terus terang saja saya merasa ada kehilangan di momen itu ya. Nah, karena di momen Ramadan itu, kalau kami dulu itu suka kumpul di rumah ibu untuk berbuka bersama ya. Nah, saat berbuka bersama itu kita suka bercanda. Saya suka umpetin makanan adik saya atau adik saya umpetin makanan saya, jadi kami cari-carian gitu, tawa-tawa. Terus juga karena kami suka bareng-bareng ngabuburit gitu kan. Nah, terus Idul Fitri adalah momen yang ditunggu-tunggu karena kita bisa ibadah salat Id bersama-sama, dan juga kita saling bertemu bersilaturahmi dengan keluarga saya yang lain juga, dan kami juga saling bermaafan, atau mungkin kami juga sudah menyiapkan baju-baju baru dalam menyambut Idul Fitri ini ya. Nah, pada suatu saat bulan Ramadan itu kalau tidak salah subuh itu ya, saya setel TV. Nah, di dalam TV itu semua stasiun TV menayangkan acara-acara yang berhubungan dengan Ramadan ya. Terus tiba-tiba saya tuh
merasa kangen dengan momen itu, merasa kangen gitu. Iya ya, dulu enak banget ketika pas puasa Ramadan itu kita bisa ngumpul bareng-bareng, bisa buka bareng-bareng, juga bisa ngabuburit bareng-bareng, mungkin tarawih juga sama-sama gitu. Kehilangan sekali saya momen itu. Terus tiba-tiba saya mendengar seperti ada yang bicara gitu. Kembali gitu. Apa ini, saya bilang gitu. Kembali saya bilang, kembali ke keimanan saya yang dulu gitu. Oh enggak, tidak. Saya tidak akan pernah kembali. Akhirnya saya matikan TV. Tetapi beberapa hari kata-kata itu terngiang-ngiang terus di telinga saya. Kembali. Saya bilang, oh enggak mungkin saya kembali. Tidak, saya bilang. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Karena teringat akan momen yang paling membuat saya sukacita ketika saya di dalam keyakinan saya yang lama. Akhirnya saya berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Yesus ya. Saya berdoa, ya Tuhan Yesus, saya tidak ingin kegalauan ini menguasai hati saya. Saya mohon Tuhan beri saya kekuatan. Bicara Tuhan, saya bilang. Saya tidak ingin kegalauan ini menguasai pikiran saya, hati saya. Saya berdoa terus, tapi belum saya mendapatkan jawaban. Nah, satu malam ketika saya selesai berdoa, saya minta lagi, Tuhan beri saya kekuatan. Saya tidak mau iman saya tergoncang hanya karena momen Ramadan ini. Nah, saat itu ada suara Tuhan yang berbicara ya, melalui kata hati saya. Saya mendengar Tuhan bicara Yohanes 10 ayat 10. Terus Yohanes 10 ayat 10. Akhirnya saya buka Alkitab saya. Lalu ketika saya buka, saya baca firman itu berbunyi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lah, saya bilang, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjawab saya melalui firman-Mu. Kalau saya bertanya kepada manusia, bisa salah. Kepada hamba Tuhan juga, hamba Tuhan bisa salah. Tapi firman-Mu tidak pernah salah. Jadi, di situ saya mendapat pengertian bahwa pencuri atau si jahat, kalau orang Kristen tahu pasti istilah pencuri atau si jahat itu datang hanya untuk membunuh sukacita saya, mencuri keselamatan saya, dan membinasakan damai sejahtera saya. Sedangkan Tuhan Yesus datang itu memberi kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberi kita kelimpahan damai sejahtera dan sukacita. Nah, luar biasa, saya bilang firman Tuhan ini dia bicara sama saya dan itu menguatkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bilang, saya tidak ingin keselamatan saya tercuri. Saya tidak ingin damai sejahtera dan sukacita saya dibinasakan atau dibunuh. Tapi kita punya Allah yang baik, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan sangat mengerti apa yang saya rasakan. Bahwa Tuhan juga tahu momen apa yang saya paling kehilangan ketika saya menjadi orang percaya. Nah, karena ibu saya itu kan tinggal satu kota dengan saya di Bandung. Jadi ketika momen menjelang Idul Fitri, adik-adik saya, kakak saya itu datang ke Bandung untuk berkumpul. Nah, ada yang menginap di rumah ibu, ada yang juga menginap di rumah saya sebagian gitu. Nah, saat itu saya dengan sukacita melayani keluarga saya itu untuk menyiapkan makanan untuk sahur, makanan untuk berbuka, itu kan. Karena saya merasa saya tuan rumah, saya wajib menyiapkan makanan untuk mereka hanya sama dengan menyiapkan sarapan tapi waktunya digeser jadi subuh. Sama dengan menyiapkan makan siang tapi waktunya digeser ke maghrib gitu. Nah, di saat itulah saya boleh lagi merasakan momen itu kebersamaan ketika Ramadan tiba gitu. Saya boleh melayani mereka dengan sukacita, bahkan saya juga menyiapkan
takjilnya untuk mereka itu. Tapi tanpa saya harus meninggalkan iman saya kepada Kristus. Saya masih bisa menikmati juga suasana Idul Fitri, di mana juga kami saling bermaafan. Saya juga ketika ada sungkeman kepada orang tua, kepada ibu saya sungkem. Karena tidak ada yang salah dengan sungkeman itu, meminta maaf kepada orang tua kita. Ya. Nah, ketika saya sungkeman itu, ibu saya saat itu masih berbicara. Ibu masih menunggu kamu kembali. Nah, tetapi saya dalam hati saya berdoa, Tuhan jamah ibu saya supaya ibu juga mengalami perjumpaan denganmu seperti saya. Nah, jadi saya tidak kehilangan momen kebersamaan Ramadan dan Idul Fitri. Seperti yang baru-baru saja ini kan beberapa minggu saja, karena orang tua saya sudah tidak ada dan makam kedua orang tua saya juga ada di Bandung, semua keluarga berkumpul di rumah saya. Dan itu membuat saya bersuka cita. Dan itu juga didukung oleh suami saya, karena tidak apa-apa, Mah. Kalau orang merasa nyaman berada di rumah kita, itu berkat dari Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda iman, kita tetap mengasihi mereka. Mereka bisa sholat di rumah saya, mereka ada yang ngaji di rumah saya, tetapi ketika saya ibadah online, saya pun ibadah online, saya sambungkan ke TV, mereka melihat saya beribadah, mereka mungkin mendengar puji-pujian, mereka mendengar khotbah. Nah, itu tidak menjadi masalah gitu kan. Kami sekarang sudah saling mengerti gitu, saling menghargai, saling menghormati juga, karena kerukunan itulah yang utama ajaran orang tua saya, dan juga Tuhan Yesus memerintahkan berkat kepada keluarga yang ada di dalam kerukunan. Puji Tuhan ya, ketika kita juga menyiapkan makanan untuk Lebaran bersama-sama gitu. Bahkan ketika ada salah satu keluarga saya yang tidak bisa datang ke Bandung karena kesulitan transportasi, karena kita semua tahu ya, dengan pandemi ini banyak yang terdampak. Begitu juga dengan adik saya, keluarga saya itu, akhirnya saya memutuskan, oke, kamu harus pergi ke Bandung, kamu Lebaran, masa kamu mau diam di kotamu sendiri, sedangkan semua berkumpul di Bandung. Oke, saya bantu transportasi kamu supaya kamu bisa ke Bandung. Oh, dia dengan bersuka cita, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Dek, terima kasih, sehingga kita bisa kumpul. Itu sukacita yang luar biasa bagi saya gitu. Saya bisa membuat keluarga saya juga boleh merasakan sukacita gitu. Tetapi tetap iman saya tumbuh kepada Kristus. Nah, itulah kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Nah, mengenai ada yang seorang artis berbicara bahwa doa yang berbeda keyakinan tidak akan bisa nembus karena frekuensi yang berbeda. Buat saya berdoa, saya yakin Tuhan Yesus akan melakukan apa yang saya doakan terhadap orang yang saya doakan, walaupun itu berbeda keyakinan. Saya mendoakan keluarga saya mendoakan ibu saya, dan saya yakin Tuhan akan melakukannya. Ya, karena doa yang orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Itu ada di Yakobus 5 ayat 16b ya. Jadi kalau menurut iman percaya saudara saya bahwa doa mereka tidak akan sampai. Kalau mereka mendoakan saya itu tidak akan sampai. Itu adalah ajaran mereka, itu adalah hak mereka, itu adalah iman percaya mereka. Saya tidak bisa protes. Tapi saya percaya apa yang saya doakan Tuhan lakukan terhadap orang yang saya doakan. Dan masalah meninggal, bagaimana nanti saya meninggal, nanti siapa yang menguburkan, itu pernah ditanyakan oleh anak saya. Anak saya yang pertama itu kan dia seorang Muslim, dia sudah punya suami. Dia pernah bertanya, Mama, bagaimana nanti kalau Mama meninggal? Siapa yang ngurus? Saya tidak tahu bagaimana cara mengurusnya. Saya bilang, kamu serahkan kepada gereja di mana Mama berjemaat. Serahkan kepada gereja, nanti gereja akan mengurus. Kamu tidak akan pernah pusing, saya bilang gitu. Dan di mana Mama akan dimakamkan, itu juga nanti urusan gereja.
Oh gitu ya Maya. Iya, kamu nggak usah pusing, saya bilang gitu. Nah terus masalah membandingkan jenazah. Ketika ibu saya meninggal, saya pun tidak boleh memandikan jenazah ibu saya. Karena seperti yang ibu saya katakan, ketika pertama kali ibu saya tahu bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, ibu berkata bahwa kalau ibu meninggal, papa meninggal, kamu tidak boleh mendekat ke jenazah kami. Haram. Itu saya lakukan. Karena apa? Saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi keluarga saya. Kalau ibu mengatakan seperti itu, ketika ibu meninggal, semua keluarga adik saya, kakak saya memandikan jenazah, saya hanya memandanginya saja. Saya ada jarak, karena saya pun tidak mau menjadi penghalang gitu. Karena menurut iman mereka, kalau saya sampai menyentuh jenazah yang sudah dimandikan, akan najis gitu kepada almarhum. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang, ketika ibu meninggal sudah di jenazah, ibu tidak bisa merasakan apapun. Bahkan ketika saya menyentuhnya, saya memandikan, ibu tidak bisa merasakannya. Tetapi ibu bisa merasakan kasih sayang saya ketika ibu saya masih hidup. Ibu saya sakit, saya bisa merawatnya, saya bisa memeluk ibu saya bisa mencium ibu saya. Jadi tunjukkan kasihmu ketika orang tua kita masih hidup. Karena ketika orang tua kita sudah berpulang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan juga menurut iman Kristus, iman Kristen, kita tidak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi buat saya itu tidak menjadi masalah. Ya, karena memang sudah menjadi konsekuensi yang harus saya hadapi. Saya tahu konsekuensinya ketika saya menjadi Kristen, saya tidak bisa mengurus jenazah kedua orang tua saya. Itu tidak mengapa, karena saya bisa mengurus kedua orang tua saya ketika kedua orang tua saya masih hidup. Ya. Jadi kalau sudah meninggal nggak ada sih yang bisa kita lakukan. Dan bagaimana cara kita meninggal itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hidup kita. Kita meninggal dengan cara apapun tidak penting bagi Tuhan. Tetapi yang penting, apakah selama kita hidup mengisi dengan kebaikan, mengisinya dengan apa yang Tuhan ajarkan, itu yang penting. Karena kalau kita ada suatu kecelakaan, misalkan di laut, misalkan di pesawat pecah, kita tidak bisa menemukan jenazahnya, mayatnya. Nah, itu tidak masalah, karena yang kembali kepada Tuhan adalah roh kita. Roh kita yang kembali kepada Tuhan, fisik kita, jasmani kita itu akan hancur, itu akan membusuk. Yang penting adalah roh kita yang kembali kepada Tuhan. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya tetap bertahan, dan saya juga tetap bersukacita untuk boleh terus menjalin silaturahmi dengan keluarga saya, dan juga saya sudah mendapatkan kepastian ketika saya meninggal saya akan kemana, saya juga akan dimakamkan dengan cara apa. Tapi sebetulnya itu nggak penting sih, yang penting roh kita yang kembali kepada Tuhan. Baik. Mau kita dimakamkan secara Islam, secara Kristen, nggak masalah ya. Yang penting roh kita yang kembali kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukacita surgawi. Amin. Ya, saya mau menceritakan pada awal-awal saat-saat bayi rohani itu ya, sekitar mungkin 1-2 tahun menerima Yesus, saya sempat goyah karena anak-anak saya masih di luar Tuhan, sehingga saya pun merasa tidak ingin terpisah dari anak-anak saya ya. Nah, lalu karena memang keluarga besar saya sudah menjauhkan saya, disitulah saya juga terasa goyah ya. Hampir saya tergelincir ya kembali kepada iman yang lama. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanannya saya mengikuti sekolah teologi, lalu saya menjalani S1, lalu setelah itu S2 ya. Jadi semakin dalam, semakin saya mengetahui siapa itu Yesus. Dia adalah juru selamat yang hidup. Dia adalah jalan kebenaran, tidak akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Lalu di situ saya selalu berdoa pada saat saya di luar Tuhan, Bapak Ibu, karena saya juga orang yang taat. Ya, di waktu di luar Tuhan saya juga berdoa, saya juga menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi pada saat saya mencari dahulu kerajaan Allah, di situ tidak terjawab.
Dan pada saat saya mengikuti Yesus dengan seksama, ya, dengan taat, dengan setia, kerajaan Allah itu mendekat kepada saya dan semuanya bisa terjawab dalam kehidupan saya. Walaupun semuanya itu bukan yang spektakuler, ya, yang saya minta kepada Tuhan. Keselamatan, sukacita itu hanya ada pada Yesus. Sehingga kenapa saya tidak pernah mau goyah melihat keluarga besar, melihat anak-anak yang masih di luar Tuhan. Tapi setelah anak-anak saya hidup dalam Tuhan dan setelah keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak satu rumah ini juga menjalankan ibadah kepada Yesus, lalu menerima keselamatan Yesus, dan kami semua dipilih menjadi anak Tuhan, ya. Di situ kami selalu bersekutu membuat mesbah keluarga sehingga tidak goyah lagi. Begitu juga seperti Ibu Tila tadi. Saya sempat goyah karena keluarga saya, keluarga besar saya masih menjalankan ibadah di luar Tuhan. Lalu di situ ada Ramadan, di situ juga ada Lebaran, ya, seperti itu. Nah, tradisi-tradisi itu yang membuat saya hampir goyah, ya, hampir goyah. Iman ini hampir goyah. Tapi Tuhan bilang apa? Kembalilah, karena engkau adalah anakku, ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selain saya sekolah teologi, saya juga mendalami Islamologi, Bapak Ibu. Kerjaan saya adalah membimbing, memuridkan, dan mendidik, ya. Nah, di kesaksian saya itu sudah banyak beberapa orang yang mengikuti Tuhan, karena saya menginjili juga di situ, ya. Karena Tuhan bilang, jadikanlah bangsa ini muridku, gitu, ya. Nah, saya menginjili Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ada juga beberapa saudara yang sudah mengikuti Tuhan. Ada juga teman-teman atau orang-orang yang menitipkan jiwanya kepada saya, lalu saya bimbing dan dibaptis, ya. Ya, dari situlah saya semakin semakin tebal iman saya, semakin kuat iman saya. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya selalu mengandalkan firman Tuhan. Karena apa? Karena saya juga mengetahui atau memahami sekali dengan Alkitab yang lama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi pada saat saya meninggalkan Yesus, saya juga belajar mengenai Alkitab yang dulu. Sehingga setelah mengetahui Alkitab yang dulu, dan di dalamnya ada Isa Al-Masih, di situ dia adalah jalan yang lurus, dia adalah ihdinas syiratal mustaqim. Lalu saya semakin yakin bahwa iman yang sekarang yang saya tekuni itu adalah kebenaran Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya kuat, saya menjadi anak Tuhan yang tidak goyah, karena memang saya belajar mengenai dasar-dasar kekristenan di awalnya, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, bagaimana hidup dalam baptisan air, lalu bagaimana hidup dalam baptisan roh, sampai setelah dewasa iman, kita hidup dalam baptisan api, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan goyah, jangan tergantikan lagi Yesus itu, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Setelah dewasa iman, pasti kita dibaptis oleh baptisan api. Apa itu baptisan api? Permasalahan hidup, ya, pergumulan. Ikut Yesus bukan tidak ada masalah hidup, pasti ada masalah hidup. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Menghadapi bersama apa? Bersama kalimatullah. Kalimatulahnya apa? Firman Tuhan di sini, ya, kalimat Allah. Lalu hubungan kita dengan Tuhan, yang selalu kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan selalu lengket dengan Tuhan. Seperti hablum minanas, hablum minallah, itu selalu setiap hari. Kenapa? Karena pada saat saya di luar Tuhan, janji firman Tuhan itu tidak iya dan amin. Ya, dia bukan alfa dan omega. Saya bukan menjelekkan agama yang dulu atau keyakinan yang dulu. Tetapi kalau dipelajari, pasti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan bertemu dengan Isa Al-Masih. Dia adalah yang hidup, dia ada yang lurus, dia adalah terang, dan dia adalah Allah yang patut disembah, ya. Saya tidak bisa sebutkan ayatnya di sini, tetapi
kalau kita mau belajar, kita pasti bertemu dengan dia. Masalah kematian, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tidak usah takut atas kematian, karena hidup dan mati kita sudah ditanggung di atas kayu salib, ya. Yesus berkorban untuk kita, menebus segala dosa kita, menebus segala kematian kita, ya. Artinya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana saat kita menerima Tuhan? Setelah menerima Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, pertobatannya Tuhan, ya. Kita harus bertobat, lalu kita percaya dengan iman, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya dengan iman kita bertumbuh. Iman kita tidak stop sampai di situ. Galilah firman Tuhan, ya. Seperti itu. Jadi untuk artis N, ya, mungkin ada pergumulan, ada ada sangkalan, ya, sehingga dia harus menyangkal Yesus seperti itu, ya, dan menyangkal dirinya sendiri, ya, dan mungkin ya, dia tidak mengetahui atau tidak mempelajari, dia tidak menggali Alkitab yang lama, ya, begitu juga dengan Injil, ya. Nah, kalau kita menguasai Alkitab yang lama, lalu kita menguasai juga Injil, maka kita akan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus kita, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. 2 menit lagi, Bu, ya. Ya, memang rasanya kita merasa takut, ya, terpisah dari anak, kakak, adik, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu bukan diperbuat oleh pahala atau perbuatan baik, tetapi keselamatan itu harus ditebus oleh darah Tuhan. Hanya satu, darah Yesus, ya, yang bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di sini ada Kolose 2 ayat 6 sampai 7, pada saat kita menerima seperti Paulus di dengan jemaat Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu Kisah 3 ayat 19, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, para rasul menceritakan sejarah gereja di sini, ya. Bagaimana ada pertobatan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Sehingga masa-masa yang menyegarkan dapat datang dari Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah dalam hidup dalam Tuhan, kita kita harus bertobat, dan kita firman itu menyegarkan, ya, menyegarkan bagi kita dari Tuhan. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19, Allah itu adalah kasih, ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan setelah itu kita beranjak kepada iman percaya kita. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus menceritakan selarasnya dengan iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Yakobus 2 ayat 26, ya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena kita punya iman, maka kita hidup di dalam kasih Kristus, ya. Di situ ada menerima, di situ ada pertobatan, di situ kita terima kasih, dan di situ adalah kita terima iman percaya kita kepada Yesus sehingga kita tidak akan goyah lagi. Ya, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selamat malam pemirsa live streaming ini. Kiranya kesaksian saya menjadi berkat dan menguatkan sehingga iman kita tidak tergoyahkan. Shalom. Saya menjadi Kristen bukan saya yang dicari, tetapi saya dicari Tuhan, dipanggil Tuhan melalui ibu saya. Saya jadi Kristen ikut ibu karena saya melihat di gereja itu sungguh jemaatnya merasakan sukacita dengan puji-pujian. Jadi saya masih kecil dan kemudian di tahun pertama saya merasakan sukacita sekali menjadi orang Kristen. Tetapi karena saya masih kecil, kemudian bekal kekristenan saya belum lengkap, setahun setelahnya saya mengalami ketertekanan kehidupan dan saya baru tahu kalau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu ternyata tidak mudah. Tetapi karena saya masih kecil dan itu di lingkungan desa,
saya tidak tahu dan kemudian tidak mendapatkan bekal-bekal, maka sebenarnya semenjak itu sampai umur 56 tahun, saya hampir terhilang. Saya jadi anak yang hilang, Bapak Franky. Nah, kemudian saya mengalami ketertekanan kehidupan, bahkan kemudian saya mempelajari semua agama, mempelajari semua keyakinan, akan saya padukan intisari dari semua agama dan akan menjadi agama saya. Kemudian saya menjadi anak hilang yang kembali ketika saya sudah merasa putus asa, merasa tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Karena selama 8 tahun saya mengalami depresi, itu mempengaruhi hidup saya sampai saya pensiun. Saya tidak pernah merasakan damai sukacita, bahagia. Saya mengalami ketawaran, kegersangan, kehampaan. Walaupun secara formal saya Kristen, tetapi hidup saya jelas tidak akan masuk surga. Nah, kemudian Tuhan Maha Kasih, dan pengalaman hidup saya itu, saya juga semakin menyadari bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Oleh karena itu, saya sungguh-sungguh bersyukur, karena Tuhan memanggil dan memilih saya. Tetapi karena saya tegar tengkuk, keras kepala, keras hati seperti bangsa Israel, karena saya sudah mendapatkan kasih sayang Tuhan, tetapi saya tidak tahu caranya. Seandainya saya tahu sejak kecil, tentu saya akan merasakan damai sejahtera dan bahagia. Tapi itu adalah karena rencana Tuhan dan juga waktu Tuhan. Kemudian ketika saya mengalami penderitaan, mengalami kegersangan, Tuhan masih menjamah saya. Dan ketika itu saya terus mencari untuk saya dapat pemulihan. Tapi tidak mudah karena ternyata di dalam diri saya itu ada juga kuasa kegelapan, ada okkultisme, ada kutub-kutub masa lalu dari leluhur, itu yang sangat memengaruhi hidup saya, itu yang menekan hidup saya, sehingga saya mencari hamba Tuhan untuk pelepasan berbagai banyak roh-roh kegelapan. Dan kemudian puncaknya, Tuhan mengasihi saya, memberikan bisikan agar saya mengakui dosa-dosa saya di hadapan hamba Tuhan. Jadi mengaku dosa kepada Tuhan, tetapi harus di hadapan manusia juga. Kemudian ketika itu saya mengaku kepada hamba Tuhan, mengaku segala kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa saya. Dan disitulah ketika saya sudah mengaku, di masa itulah usia 56 tahun, saya bisa menangis berjam-jam, saya bisa merasakan damai sukacita, merasakan bahagia yang belum pernah saya rasakan di hadapan pendeta tersebut ketika saya sudah mengalami pengakuan dosa saya mengakuinya. Jadi saya seperti Daud di hadapan Nabi Nathan. Dan kemudian ternyata Tuhan masih juga memberikan perkenan Tuhan. Saya sudah depresi selama berpuluh-puluh tahun, jiwa saya betul-betul sudah terganggu. Kemudian di 56 tahun tersebut, ketika saya sudah mengaku dosa, tapi Tuhan berkenan memberikan saya sakit penyakit. Jadi saya selama 4 tahun ini, saya dirawat 8 dokter spesialis. Ada dokter gastro, digestif, dokter dalam, dokter kulit, dokter jantung, kemudian dokter ahli gizi, psikiater, ada 8 saya hitung selama 4 tahun dalam proses pemulihan. Tetapi puji syukur pada Tuhan, itu saya sering kalau saya mau bersaksi seperti ini, saya pasti akan menangis karena jiwa raga saya sudah terpuruk. Dan itulah, namun Tuhan memberikan mukjizat, membuktikan di dalam Tuhan bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa di dalam keterpurukan jiwa raga saya bisa dipulihkan, saya dapat merasakan damai sukacita surgawi. Oleh karena itu, saya hampir tidak selamat semenjak remaja muda sampai hampir pensiun, 56 tahun itu, saya tidak dalam Tuhan. Tetapi karena perkenan Tuhan, karena saya keras hati, tegar tengkuk dengan segala
beban pergulatan depresi saya, sakit penyakit saya, justru disitulah karya Tuhan, anugerah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah karunia kemurahan Tuhan di dalam hidup saya merasakan Bapak Franky bahwa di dalam Tuhan, walaupun hidup saya, penderitaan saya pernah operasi 1 meter potong usus karena ada tumor, ada serangan jantung, ada pembengkakan prostat, ada asam urat, saya tidak bisa jalan, kemudian depresi saya, kemudian saya harus di dokter ahli gizi karena harus makan juga sangat tidak mudah. Tetapi disitulah Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang yang terpuruk seperti saya, orang yang sudah sungguh-sungguh berdosa, jiwa raga saya sudah hampir masuk neraka dalam kegelapan, namun Tuhan menunjukkan karena kasih-Nya saya bisa diselamatkan, saya bisa dipulihkan jiwa raga saya bisa dapat merasakan damai sukacita yang lebih segala akal, saya dapat merasakan bahagia. Oleh karena itu, Bapak Franky, saat ini saya rasanya sudah bersyukur. Saya berpuluh-puluh tahun meninggalkan Tuhan, saat ini saya punya Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup saya yang tidak mudah, yang sudah kehilangan masa depan karir saya, karena satu orangnya di saat saya masih depresi, semua pimpinan saya lawan. Saya dulu lembut tapi mudah tersinggung, pimpinan saya, direktur saya saja saya lawan. Saya 22 tahun tidak naik pangkat, jadi saya sudah terpuruk masa depan karir saya, jiwa saya, sakit penyakit saya, jantung saya, kemudian usus saya sudah dipotong 1 meter, prostat, ginjal saya, tapi Tuhan memulihkan. Saya sekarang merasakan damai sukacita, kasih Tuhan, sukacita, bahagia, sejahtera. Jadi inilah bahwa di dunia yang seperti ini, dalam penderitaan saya mengalami damai sukacita, Bapak Ibu. Jadi melebihi segala akal. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kesaksian saya sebelumnya, Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saat ini, saya selama 56 tahun, saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya sekarang mengalami kehadiran Tuhan. Saya merasakan Tuhan ada hadir bersama saya sekarang ini. Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan hanya nanti di surga, tapi dalam kondisi saya yang seperti sekarang ini, saya merasakan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mengapa saya bisa dipulihkan? Itu bukan karena kebaikan saya, Bapak Ibu, tapi karena darah Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa mau berkenan datang ke dunia, menjadi Tuhan, menjadi manusia, bahkan mau menderita, disalib dengan darahnya yang kudus dan suci, yang mahal, itu telah melumuri hidup saya, telah melumuri untuk menyembuhkan, memulihkan tubuh, fisik, jiwa, hati, pikiran, roh saya. Jadi saya sekarang mohon kekuatan dari Tuhan, karena saya adalah domba di tengah serigala. Saya saat ini ingin selalu mengundang Tuhan dalam hidup saya untuk memberikan kekuatan selalu. Karena saat ini saya tidak ingin berpisah dengan Tuhan. Apapun kondisi sudah saya rasakan dan saya lalui, maka saya ingin memeluk Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sungguh sangat berharga untuk saya. Karena saya di saat di ruang operasi, di tengah malam, setelah pasca operasi, saya dibawa di dalam alam yang sangat gersang. Hanya batu bebatuan dan pasir yang gersang. Saya akan dibawa ke neraka karena dosa-dosa saya. Dan kemudian saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, berilah kesempatan hidup karena saya ingin bertobat. Dan Tuhan telah memberikan kesempatan hidup. Maka saya sudah bertobat, mengaku dosa, dan sekarang saya mendapatkan kebahagiaan damai sukacita, maka saya tidak ingin meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mau menjadi manusia. Tuhan yang menderita untuk saya. Jadi itulah Bapak Franky dan Bapak Ibu semua, bahwa di dalam penderitaan saya, pergulatan jiwa roh saya depresi berat ke psikiater, saya usus besar, dapat tumor, dipotong 1 meter, serangan jantung, prostat, ginjal,
kulit dan sebagainya, Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa di dalam posisi seperti ini itu Tuhan memulihkan saya, bahkan memberikan damai sukacita dan harapan surga bersama Tuhan. Itulah. Tadi kan Bapak bilang bagaimana dengan keadaan, apalagi yang dari notabene dari Muslim ya. Saya kan juga dulu kan diusir kan, dan nggak dianggap anak, bahkan mau dibunuh. Nah, namun kalau ada posisi yang seperti itu, ya, pertama kalau keluarganya belum dipulihkan, tentu janganlah menjauh, tapi teruslah mendekat, ya. Jangan patah menyerah, jangan pantang menyerah. Saya dulu walaupun dikatakan saya mau dibunuh, tetapi saya tidak serta-merta tidak mau datang, enggak. Saya tetap datang ke rumah orang tua saya. Walaupun saya dimaki, saya diapain, saya tetap tidak mau tawar hati. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan keluarga saya. Akhirnya setelah 4 bulan mereka tahu saya menjadi pengikut Kristus ya, saya tetap berdoa, saya ambil puasa juga. Akhirnya keluarga saya dipulihkan. Nah, setelah keluarga saya dipulihkan, tentu saya harus menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga saya. Saya tidak boleh acuh tak acuh, hidup dengan dunia saya sendiri, itu juga nggak boleh ya kan. Karena pada dasarnya saya juga mau keselamatan itu tidak berhenti kepada saya saja, tetapi kepada keluarga saya juga. Nah, saya juga walaupun pada kayak kemarin ya ada Lebaran ya, saya juga tetap pergi ke rumah paman saya, ke rumah tante saya, begitu, ke rumah orang tua yang pasti ya, menjalin hubungan itu. Karena kalau kita tidak menjalin hubungan itu, bagaimana kita mau masuk nanti memberitakan kabar keselamatan itu, begitu. Nah, tentu dalam hal itu, bagaimana sih kita bisa dengan keadaan seperti itu kita nggak ikut-ikutan gitu. Tentu kita harus tahu gitu loh. Keselamatan itu kita harus tahu gitu loh. Jadi saat saya menerima Yesus sebagai juru selamat, saya tahu saya harus bertumbuh. Karena kalau saya tidak bertumbuh, ya saya mudah gitu digoyahkan gitu loh. Karena seperti Pak Eka tadi bilang, kita ini hidup di tengah-tengah singa yang mengaum-ngaum gitu loh. Yang kalau kita lengah sedikit, habis kita diterkam dimakan sama dia gitu kan. Nah, makanya untuk kita dapat bertumbuh iman kita harus memaksakan diri. Saya bilang saya harus memaksakan diri saya. Saya tidak hanya memaksakan diri saya untuk pada saat itu saya masih suka usaha ya. Saya tidak harus memaksakan diri saya. Oh, bagaimana ya usaha saya harus lancar? Gimana usaha saya, income saya harus masuk sekian bulan segini gitu. Enggak cuma begitu gitu loh. Tapi saya harus memaksakan diri saya supaya iman saya bertumbuh itu bagaimana saya belajar gitu. Hari-hari saya harus belajar bagaimana firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Bagaimana saya harus memaksakan diri saya hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercelah. Bagaimana saya harus memaksakan diri saya untuk hidup tidak sombong. Harus hidup sabar, harus hidup rendah hati, itu nggak mudah. Bagi saya yang dulunya adalah notabene orang yang sombong saya pun nggak mau bergaul dengan orang yang sembarangan. Ya, begitulah hidup saya dulu. Setelah ikut Yesus, tentunya di situ ada pertobatan. Ya, bagaimana kita mulai mengenal kasih Kristus. Ya, nah setelah mengenal kasih Kristus, jadilah contoh terang. Ya, jadi kalau kita sudah menjadi contoh terang, tentunya mereka yang di luar sana, ada apa dengan kamu? Siapakah Tuhanmu? Seperti itu ya. Seperti yang saya jalani selama ini, teman-teman atau ada juga jiwa titipan yang dibimbing, lalu dibimbing dari Islamologi sampai ke dasar-dasar kekristenan, mereka sudah mantap lalu dibaptis. Nah, saya kira kalau itu yang dipelajarinya dari mulai Alkitab yang lama sampai kepada Injil lalu kepada dasar-dasar kekristenan 12 bab itu, kalau sudah lulus di situ mereka pasti tidak akan goyah lagi. Begitu ya kalau menurut saya. Tetapi kalau apabila goyah ya, kita tetap harus menjadi terang, kita tetap harus menceritakan kabar baik, kita tetap menceritakan kasih Kristus.
betapa baiknya Tuhan Yesus, karena iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal dan berkelimpahan. Nah, seperti itu. Dan dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah satu-satunya kebenaran, dan hidup tidak akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melewati Yesus. Tidak ada perantara lain selain Yesus, ya. Sesuai apa yang ada pada firman. Maka Bapak Ibu, menurut saya pribadi, orang-orang di luar Tuhan ingin bertemu dengan Tuhan karena pergumulan. Baik itu kesusahan, baik itu rumah tangga ingin bercerai, baik itu secara ekonomi, baik itu apapun. Tidak pandang umur, usia, tidak pandang ya. Dan tidak pandang tempat di mana saja. Orang yang merindukan Tuhan, intinya kita siap untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Supaya bukan kita saja menerima dan menikmati surgawi, ya, sukacita damai surgawi, terima keselamatan, tapi mereka pun yang rindu akan Tuhan. Mari datang kepada Yesus. Mari datang lewat kita semua, lewat mulut bibir hambamu ini, gitu ya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan ini, sungguh kalau bukan Tuhan yang benar, pasti mereka sudah kembali lagi kepada jalan yang gelap, jalan yang tersesat. Namun puji Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang mengasihi, maka mereka masih diperkenankan Tuhan untuk ada di jalan kebenaran dan kehidupan. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.